3 kali dalam 45 hari. Kepala Badan Gizi Nasional diganti 3 kali. Kalau kamu pikir ini cuma soal mutasi biasa, kamu salah besar. Ada sesuatu yang jauh lebih besar di balik ini, dan hari ini kita bongkar semuanya. Kalau kamu sedang nonton ini sekarang, tolong bantu aku buktikan sesuatu. Teman aku bilang channel ini nggak akan pernah sampai 1000 subscriber karena topik kayak gini terlalu berat buat ditonton orang. Tapi aku percaya orang Indonesia justru haus sama informasi seperti ini. Kalau kamu setuju, tinggalkan komentar satu kata di bawah, gizi. Satu kata itu sudah cukup buat buktikan dia salah. Assalamualaikum dan selamat datang kembali. Badan Gizi Nasional atau BGN bukan lembaga sembarangan. Ini adalah badan yang bertanggung jawab langsung atas program makan bergizi gratis, program andalan Presiden Prabowo yang nilainya mencapai ratusan triliun rupiah per tahun. Kita bicara soal uang rakyat dalam jumlah yang luar biasa besar. Dan di tengah program sebesar itu, kepalanya sudah berganti 3 kali hanya dalam rentang 45 hari pertama tahun 2026. Itu bukan kebetulan. Kepala pertama BGN adalah Dadan Hindayana, seorang profesor dari IPB, Institut Pertanian Bogor. Dia ditunjuk langsung oleh Presiden Prabowo dan dianggap sebagai figur akademis yang bersih dan kredibel. Tapi di bulan Januari 2026, namanya mulai dikaitkan dengan berbagai masalah teknis dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis di lapangan. Ada laporan soal distribusi yang kacau, ada sekolah-sekolah yang belum tersentuh program ini padahal sudah dijanjikan. Ada anggaran yang katanya belum sampai ke daerah dengan benar. Lalu tiba-tiba, dia diganti. Penggantinya adalah Diki Budiman, nama yang jauh lebih dikenal di dunia kesehatan publik internasional. Epidemiolog, peneliti, orang yang sering muncul di media untuk menjelaskan soal pandemi dan kebijakan kesehatan. Banyak orang berpikir ini pergantian yang masuk akal. Orang yang lebih teknis, lebih berpengalaman di lapangan. Tapi sebelum kursinya sempat panas pun, dia sudah diganti lagi. Tunggu dulu. Sebelum kita lanjut, ada yang lebih mencengangkan dari sekadar nama-nama ini. Yang ketiga adalah Dadan Hindayana lagi. Ya, orang yang sama. Kepala pertama yang sudah dicopot, lalu dipanggil balik. Kalau ini bukan drama, aku nggak tahu lagi harus menyebutnya apa. Tapi inilah justru titik paling menariknya. Kenapa seseorang dicopot, penggantinya diangkat, lalu orang pertama dipanggil balik dalam waktu kurang dari 2 bulan? Ini bukan soal kemampuan. Ini soal sesuatu yang jauh lebih dalam. Dan kita akan sampai ke sana. Mari kita mulai dari akarnya. Program makan bergizi gratis adalah janji kampanye terbesar Prabowo. Bukan janji kecil-kecilan. Ini program yang disebut-sebut akan menjangkau 80 juta orang lebih, mulai dari anak sekolah, ibu hamil, sampai balita. Anggarannya di tahun 2025 saja mencapai 71 triliun rupiah. Di tahun 2026, ada pembicaraan soal kenaikan signifikan. Sekarang, bayangkan kamu pegang proyek sebesar itu. Kamu adalah kepala lembaga yang bertanggung jawab memastikan makanan sampai ke meja makan anak-anak Indonesia setiap hari. Tekanannya bukan main. Semua mata tertuju padamu. Presiden mengawasi. DPR mengawasi. Media mengawasi. Masyarakat mengawasi. Dan disitulah masalah pertama muncul. BGN sebagai lembaga baru dibentuk di era Prabowo, belum punya sistem yang matang. Infrastrukturnya belum kuat. SDM-nya masih dalam proses pembangunan. Dan mereka langsung diberi mandat untuk menjalankan program raksasa yang harus terlihat berhasil secara politik sebelum sempat berhasil secara teknis. Ini seperti kamu baru belajar nyetir, tapi langsung disuruh balap Formula 1. Di lapangan, laporan yang masuk sangat beragam. Ada daerah yang berjalan relatif lancar, terutama di kota-kota besar dengan infrastruktur distribusi yang sudah ada. Tapi di daerah terpencil, di Papua, di Nusa Tenggara, di pelosok Kalimantan, ceritanya berbeda. Makanan datang terlambat. Kualitasnya dipertanyakan.
Ada sekolah yang sudah 2 minggu belum menerima satupun paket makan. Dan ini yang tidak banyak orang tahu, BGN tidak sendirian menjalankan program ini. Ada ribuan satuan pelayanan pemenuhan gizi yang disingkat SPPG yang tersebar di seluruh Indonesia. Masing-masing SPPG ini seharusnya menjadi titik produksi dan distribusi makanan. Tapi di awal 2026, banyak dari mereka belum beroperasi penuh karena anggaran yang belum cair, dapur yang belum siap, atau tenaga kerja yang belum terlatih. Jadi tekanan dari atas terus datang. Tapi kapasitas di bawah belum siap. Dan di tengah situasi ini ada faktor lain yang jarang dibahas secara terbuka. Tarik-menarik kepentingan. Program senilai ratusan triliun rupiah tidak bisa bebas dari berbagai pihak yang ingin terlibat. Ada kepentingan politik dari berbagai fraksi di koalisi pemerintah. Ada kepentingan bisnis dari perusahaan pangan yang ingin masuk sebagai pemasok. Ada kepentingan daerah dari gubernur dan bupati yang ingin program ini terlihat sukses di wilayah mereka karena akan berpengaruh ke elektabilitas mereka. Kepala BGN berada di tengah semua tekanan ini. Dan ini bukan spekulasi. Kalau kamu mengikuti pemberitaan dari Januari sampai Maret 2026, kamu akan melihat pola yang sangat jelas. Setiap kali ada laporan negatif soal program makan bergizi gratis, selalu ada komentar dari pejabat tinggi soal evaluasi kepemimpinan BGN, seperti ada yang sengaja menghubungkan masalah teknis di lapangan dengan kepala lembaganya. Itu strategi lama dalam politik. Ketika program bermasalah, ganti wajah, bukan sistem. Tapi ada yang lebih menarik lagi. Kenapa Dadan dipanggil balik? Ini yang perlu kamu pahami. Ketika Diki Budiman diangkat, ada ekspektasi bahwa figur yang lebih dikenal secara internasional bisa memberikan legitimasi akademis yang lebih kuat untuk program ini. Apalagi program makan bergizi gratis sudah mulai mendapat perhatian dari lembaga-lembaga internasional, termasuk WHO dan UNICEF, yang mempertanyakan beberapa aspek nutrisinya. Tapi pergantian cepat itu sendiri justru menciptakan masalah baru. Ketidakstabilan kepemimpinan membuat koordinasi dengan kementerian lain menjadi kacau. Kebijakan yang sudah dirancang oleh Dadan tiba-tiba harus dikaji ulang oleh Diki. Dan sebelum kajian itu selesai, Dadan sudah kembali lagi. Bayangkan kamu kerja di kantor, dan dalam 2 bulan bos kamu ganti 3 kali. Laporan yang kemarin sudah disetujui hari ini dibatalkan. Sistem yang baru saja dibangun hari ini harus diubah lagi. Karyawan di bawah bingung harus mengikuti arahan siapa. Produktivitas jatuh. Moral turun. Itulah yang terjadi di BGN. Dan imbasnya langsung terasa di lapangan. Di beberapa daerah, distribusi yang sempat mulai berjalan terhenti karena menunggu konfirmasi kebijakan baru dari kepemimpinan baru. Ada sekolah yang sudah merencanakan jadwal makan siangnya, lalu tiba-tiba jadwal itu dibatalkan tanpa penjelasan jelas. Anak-anak yang sudah menunggu makanan itu, mereka tidak peduli soal pergantian kepala BGN. Mereka cuma tahu, hari ini janjinya tidak ditepati. Tapi ada sisi lain dari cerita ini yang justru membuat situasinya lebih rumit. Sebagian orang yang mengikuti perkembangan ini berpendapat bahwa pergantian-pergantian ini bukan semata-mata karena kegagalan. Ada juga faktor bahwa Prabowo, sebagai pemimpin yang terbiasa dengan disiplin militer, memiliki standar eksekusi yang sangat tinggi dan tidak sabar dengan hambatan birokrasi. Ketika program tidak berjalan sesuai target, responnya adalah ganti kepemimpinan dan percepat. Ini adalah gaya kepemimpinan yang punya logikanya sendiri. Tapi, apakah efektif untuk program sosial yang butuh waktu untuk membangun sistem? Itu pertanyaan yang belum ada jawaban pastinya sampai sekarang. Yang jelas, kembalinya Dadan Hindayana membawa sinyal tertentu. Dia dianggap sebagai orang yang paling paham seluk-beluk birokrasi BGN, karena dialah yang membangunnya dari nol. Dan mungkin keputusan untuk memanggilnya balik adalah pengakuan tidak langsung bahwa pergantian di tengah jalan lebih merugikan daripada mempertahankan kontinuitas. Stabilitas sistem lebih penting dari siapa yang memimpin sistem itu. Dan ini membawa kita ke gambar yang lebih besar. Program makan bergizi gratis adalah taruhan politik terbesar Prabowo. Ini yang akan menentukan apakah warisannya dikenang baik atau buruk.
Kalau program ini berhasil, ini akan menjadi salah satu intervensi gizi terbesar dalam sejarah Indonesia. Jutaan anak yang selama ini tidak mendapatkan asupan gizi cukup akan tumbuh lebih sehat, lebih cerdas, lebih siap bersaing. Tapi kalau gagal dan ada banyak risiko kegagalan yang nyata, ini bisa menjadi contoh paling mahal dari program ambisius yang tidak disiapkan dengan matang. 3 pergantian kepala dalam 45 hari bukan sekadar drama kepegawaian. Ini cermin dari sebuah sistem yang masih mencari bentuknya, program yang terlalu besar untuk ditawar-tawar politiknya, tapi terlalu kompleks untuk dieksekusi terburu-buru. Dan kita, sebagai rakyat Indonesia, berada di posisi yang paling berkepentingan. Bukan untuk memihak siapa yang benar di antara para pejabat itu, tapi untuk memastikan bahwa uang kita, 71 triliun rupiah itu, benar-benar sampai ke perut anak-anak kita. Bukan ke dalam laporan keberhasilan yang hanya terlihat bagus di atas kertas. 3 nama, 45 hari, ratusan triliun rupiah, dan jutaan anak yang sedang menunggu. Itu bukan angka statistik. Itu tanggung jawab yang harus dijawab dengan serius. Kalau video ini membuka wawasan kamu, tinggalkan komentar satu kata tadi, gizi. Dan bagikan ke satu orang yang menurutmu perlu tahu soal ini. Karena informasi seperti ini bukan untuk disimpan sendiri. Subscribe juga kalau belum, karena kita masih punya banyak hal penting untuk dibahas bersama. Sampai jumpa di video berikutnya.